dalam beberapa waktu terakhir banyak video beredar tentang hak-hak orang Palestina dan hak-hak orang Yahudi pasca pecahnya perang Israel-Palestina tanggal 7 Oktober 2023. Lalu banyak yang bertanya-tanya apakah orang-orang Yahudi memang berhak tinggal di tanah Palestina? Siapa yang sebenarnya paling berhak untuk menguasai wilayah Palestina? Banyak dari kita mungkin telah mendengar kisah perpindahan Bani Israel dan sejarah mereka. Namun seringkali informasi yang kita dapat tidak utuh dan hanya sepotong-sepotong. Padahal sejarah Bani Israel ini harus kita pahami secara lengkap untuk bisa memahami persoalan Israel-Palestina dengan lebih sempurna. Maka dalam video ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sejarah perjalanan Bani Israel dengan lebih lengkap. Dari mana mereka berasal, kemana saja mereka melakukan hijrah. Maka siapkan diri Anda. Kalau perlu, panggil juga anak-anak Anda, dan mari kita mulai ceritanya. Di tahun 3500 sebelum Masehi, wilayah yang saat ini kita kenal dengan Palestina ditinggali oleh orang-orang Kan'aniyin. Orang-orang Kan'aniyin ini adalah orang-orang Samiyah yang berbicara bahasa-bahasa Sam atau bahasa Semit. Sam adalah anak dari Nuh alaihi salam. Mereka berbicara bahasa-bahasa Sam seperti bahasa Syriania, Ibrani, Arab, dan bahasa-bahasa Semitik lainnya. Sebagian orang menganggap bahwa gerakan antisemit hanya untuk orang-orang Yahudi. Tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang Arab juga dan orang-orang Syam secara umum. Dan saat itu mereka menyembah berhala. Lalu di tahun 1800 sebelum Masehi, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina setelah hijrah dari Irak. Ibrahim memiliki dua anak dari dua istri yang berbeda, yaitu Ismail dari istri keduanya Sayyidah Hajar dan Ishak dari istri pertamanya yang bernama Sayyidah Sarah. Nabi Ismail selanjutnya dibawa ke Jazirah Arab dan tinggal di Mekah bersama ibunya Sayyidah Hajar. Dan Nabi Ishak menetap bersama Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah di Palestina. Selanjutnya Nabi Ishak memiliki anak bernama Yakub, dan Yakub inilah yang nantinya disebut Israel. Dari bahasa Ibrani, Isra artinya hamba, Il artinya Allah. Jadi Israel bermakna hamba Allah. Sedangkan sebagian ulama, salah satunya Profesor Muhammad Al-Khatib, menyatakan bahwa Yishro artinya berjuang, Il artinya Allah. Maka maknanya berjuang bersama Allah. Maka anak-anak Yakub inilah yang nantinya disebut sebagai Bani Israel atau anak-anak Yakub, hamba Allah. Maka terjadilah peristiwa kezaliman yang dilakukan anak-anak Yakub kepada saudaranya Yusuf. Yusuf dibuang ke dalam sumur dan kemudian ditemukan oleh pedagang yang membawanya ke Mesir. Hingga nantinya Yusuf pun dibawa ke Mesir dan menjadi wazir atau menteri di Mesir. Dan kemudian Yusuf membawa semua keluarganya Bani Israel ke Mesir. 430 tahun lamanya Bani Israel pun tinggal di Mesir. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa orang-orang dari Syam yaitu Bani Israel sempat berkuasa di Mesir dan membentuk dinasti yang disebut dengan Heksos. Namun karena kerusakan yang disebarkan oleh mereka seperti riba, pembunuhan, perusakan ekonomi, dan lain sebagainya, mereka pun dilengsarkan. Di tahun 1550 sebelum Masehi, akhirnya orang-orang Heksos, Bani Israel dari negeri Syam ini, dilengsarkan oleh Ahmose I. Bani Israel ini, mereka tetap tinggal di Mesir selama beberapa lama, bersama orang-orang Mesir. Namun karena kerusakan yang mereka sebarkan, akhirnya penguasa Mesir, Fir'aun, menekan mereka dan memusuhi mereka. Bani Israel memang dikenal banyak melakukan kerusakan-kerusakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Korun yang sombong dengan kekayaannya juga merupakan Bani Israel yang tinggal di Mesir. Hingga akhirnya Fir'aun penguasa Mesir bermimpi bahwa kerajaannya akan runtuh di tangan salah satu keturunan Bani Israel. Maka Fir'aun pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel dan membiarkan hidup perempuan mereka. Tujuannya ialah untuk menghilangkan keturunan Bani Israel dan membuat mereka membaur dengan orang-orang Mesir pada umumnya. Kisah mimpi ini disampaikan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Meskipun alasan utamanya ialah karena Bani Israel dianggap banyak melakukan pengkhianatan
dan kerusakan di dalam masyarakat Mesir. Akhirnya mereka pun diselamatkan oleh Nabi Musa dalam kisah terkenal tentang terbelahnya lautan di daerah Syarqiyah Mesir, dan kemudian Bani Israel pun menyeberang ke semenanjung Sinai. Dan di waktu yang sama, mereka menyaksikan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu, Bani Israel pun mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupan mereka di wilayah Sinai, Syam, dan sekitarnya. Saat itu belum ada Baitul Maqdis dan belum ada pula negara Palestina. Namun ada sebuah teks kuno di daerah Luxor di kuil Ramses III yang menjelaskan bahwa bangsa yang ada di wilayah Syam yang bertetangga dengan orang-orang Mesir ialah orang-orang Peles. Orang-orang Peles ini jugalah yang pernah berperang melawan Ramses III. Teks kuno ini telah ada sejak tahun 1150 sebelum Masehi. Kita lanjutkan lagi kisah Bani Israel yang menyeberang. Bani Israel sudah melihat beragam mukjizat Nabi Musa, seperti ular dan lautan yang terbelah di depan mata mereka. Tetapi saat melihat orang-orang menyembah berhala, mereka juga meminta Nabi Musa agar dibuatkan patung, agar mereka bisa menyembah berhala juga. Padahal mereka sudah diselamatkan oleh Allah dan Nabi Musa. Setelah itu terjadi peristiwa pertemuan Nabi Musa dengan Allah di Sinai selama 40 hari. Dan pemberian wahyu atau alwah, papan-papan ajaran Allah kepada Nabi Musa. Dan saat ditinggal oleh Nabi Musa, Bani Israel malah menyembah patung sapi yang mereka anggap sebagai Tuhan. Lalu Bani Israel diperintahkan untuk memasuki kampung Nabi Yakub di daerah Palestina yang saat itu ditinggali oleh orang-orang Amalik, yang merupakan keturunan dari orang-orang Kan'aniyin. Tetapi orang-orang Bani Israel ini menolak untuk memasuki kampung tersebut karena di dalamnya ada penduduk yang kuat. Mereka juga enggan berperang melawan penduduk Palestina tersebut. Hingga orang yang takut kepada Allah kemudian berkata, "Masuklah kalian ke kampung itu, dan jika kalian sudah masuk, maka kalian akan menang." Tetapi Bani Israel menolak masuk dan memerintahkan Nabi Musa dan Allah saja yang berperang, dan mereka duduk menunggu. Maka setelah itu Bani Israel pun tidak memiliki tempat tinggal yang tetap selama 40 tahun lamanya. Setelah 40 tahun berlalu, muncullah generasi baru. Nabi Musa dan Nabi Harun sudah wafat dan digantikan oleh Nabi Yusha bin Nun. Saat itu sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Maka muncullah generasi yang pemberani dan akhirnya Bani Israel berhasil menguasai tanah suci yang dijanjikan. Dan mereka berhasil mendirikan kerajaan yang dipimpin oleh Tolut, Daud, dan Sulaiman. Peperangan ini diabadikan dalam Al-Quran dalam kisah peperangan antara Tolut, Daud, dan Jalut di surat Al-Baqarah. Dan setelah itu pula kisah tentang kemunculan Daud sebagai penguasa baru dan raja baru Bani Israel. Dan dalam kisah tersebut disebutkan pula kisah bagaimana Daud membunuh Jalut dan kemudian menjadi raja dan penguasa baru Bani Israel. Tapi yang perlu kita ingat, kota Yerusalem sebenarnya sudah ada di sana jauh-jauh hari, sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Kota itu dibangun oleh orang-orang Yabusi. Mereka saat itu dipimpin oleh seorang raja, Malik Sodik, yang menerima kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Nabi Ibrahim dimusuhi oleh Raja Namrud di Irak. Setelah itu tempat itu dinamakan Ursalim atau Bukit Kedamaian. Dari situlah kemudian muncul nama Ursalim atau Yerusalem. Nama ini juga telah ada dalam teks kuno di Bukit Amarna yang ada di Mesir jauh sebelum kemunculan kerajaan Bani Israel. Setelah kerajaan Bani Israel berdiri sejak tahun 1200, kerajaan itu masih bersatu dalam satu kesatuan. Lalu di tahun 900 sampai 400 sebelum Masehi, kerajaan Bani Israel terpecah. Lalu muncullah dua kerajaan Bani Israel yang dominan. Kerajaan Israel di utara, wilayah Palestina sekarang, dan kerajaan Yahuza di selatan. Dan setelah itu identitas bangsa Yahudi pun terbentuk, dan Taurat pun disimpan. Kata Yahudi sendiri berasal dari nama salah satu anak Nabi Yakub, yaitu Yahuza. Dan setelah mereka berkuasa di tanah orang-orang Kan'an dan Yabus tersebut, mereka mengulangi dosa-dosa lama mereka. Mereka memakan riba yang dilarang oleh Allah. Mereka membuat kerusakan, bermaksiat, tenggelam dalam dosa, dan membunuh nabi-nabi yang diutus Allah. Sebagian nabi yang dibunuh Bani Israel dalam riwayat disebutkan namanya di dalam Al-Quran,
seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Sedangkan sebagian nabi-nabi yang dibunuh yang lain tidak disebutkan nama mereka di dalam Al-Quran. Karena itulah Bani Israel disebut sebagai para pembunuh nabi atau Qatalatul Anbiya. Lalu datanglah Nebukadnezar, penguasa kerajaan Babylon yang kuat di Irak. Dialah yang kemudian menguasai wilayah Syam, termasuk kerajaan Bani Israel tersebut, dan meruntuhkan kerajaan Bani Israel pada tahun 597 sebelum Masehi. Disinilah kemudian orang-orang Bani Israel mengklaim bahwa saat Nabi Sulaiman berkuasa sebagai raja, Nabi Sulaiman membangun sebuah kuil untuk mereka. Namun kemudian kuil itu dihancurkan seluruhnya di saat Nebukadnezar meruntuhkan kerajaan mereka dan mengusir mereka. Lalu orang-orang Peles membangun kembali kuil yang lain di atasnya, yang sekarang dikenal sebagai Baitul Maqdis. Karena itu orang-orang Bani Israel ini berusaha menggali pondasi yang ada di bawah Baitul Maqdis untuk mencari sisa-sisa kuil Nabi Sulaiman yang pernah dibangun. Lalu siapakah orang-orang Peles ini? Ya mereka lah yang tinggal ribuan tahun sebelum kedatangan orang-orang Bani Israel, sejak 3000 tahun sebelum Masehi, dan mereka memang menguasai wilayah Palestina sebelum kedatangan Ibrahim dan Bani Israel. Meskipun ada yang mengklaim bahwa orang-orang Peles ini berasal dari luar wilayah Palestina sekarang. Mereka dianggap berasal dari pulau-pulau yang ada di utara Syam. Kemudian mereka datang dan menetap di wilayah Syam. Sebagian ada yang tinggal di Libya dan pendapat kedua menganggap mereka adalah orang-orang Arab yang tinggal di wilayah Syam setelah terjadinya badai topan Nabi Nuh. Dari dua pendapat itu, tetap kita pahami bahwa orang-orang Peles ini sudah ada berabad-abad sebelum kemunculan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub dan semua kisah-kisah Bani Israel tersebut. Maka dari sini kita telah tahu sejarah lengkap dari tanah Palestina dan siapakah sebenarnya yang paling berhak atas tanah tersebut. Setelah itu muncul Raja Cyrus dari Persia yang berhasil mengalahkan kerajaan Babylon, dan setelah itu kerajaan Persia pun menguasai wilayah Kan'aniyin atau Palestina ini untuk pertama kalinya tahun 539 sebelum Masehi. Orang-orang Bani Israel pun kembali ke wilayah Kan'aniyin Palestina ini sedikit demi sedikit, tapi tanpa memegang kekuasaan politik. Tahun 532 Alexander Agung dari Masedonia membentuk kekaisaran besar dan berhasil mengalahkan kekaisaran Persia. Dan akhirnya tanah Kanaan tersebut jatuh ke tangan Alexander dan pengikutnya. Dan setelah itu muncul pula penguasa lain yang menguasai wilayah Palestina, yaitu orang-orang Ptolemy dari Mesir. Kemudian orang-orang Saluki Suriah, dan berlangsunglah kekuasaan mereka selama 400 tahun. Dan di masa ini orang-orang Bani Israel berusaha mendirikan kembali kerajaan mereka. Namun kerajaan mereka tidak pernah bertahan lama dan paling lama hanya bertahan selama 80 tahun. Dari sini muncullah istilah laknat 8 dekade atau kutukan 8 dekade, di mana setiap 80 tahun kerajaan Bani Israel akan runtuh. Karena itu orang-orang Israel saat ini sangat takut kekuasaan mereka runtuh, karena mereka akan memasuki dekade ke-8 dari kekuasaan mereka. Lalu di tahun 63 sebelum Masehi, Palestina dikuasai oleh Kekaisaran Romawi yang berhasil menguasai wilayah yang sangat luas yang mencakup wilayah Eropa, Syam, hingga Afrika Utara. Orang-orang Bani Israel saat itu sangat menghormati Kekaisaran Romawi dan akhirnya orang-orang Bani Israel diberikan kesempatan untuk dapat hidup di wilayah Palestina dan menguasai wilayah tersebut, namun tetap di bawah kedaulatan dan pengaruh Kekaisaran Romawi. Keadaan ini terus berlanjut hingga masa kelahiran Isa alaihissalam. Isa alaihissalam lahir bersamaan dengan dimulainya penghitungan kalender Masehi. Meskipun banyak sejarawan berbeda pendapat tentang kapan tepatnya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa Isa al-Masih dilahirkan di wilayah Bethlehem yang berjarak 10 km dari Yerusalem. Kelahirannya merupakan sebuah keajaiban karena dia dilahirkan tanpa ayah dari rahim Maryam, putri Imran sang perawan. Namun, orang-orang Bani Israel yang telah berubah menjadi orang-orang Yahudi menuduh Maryam berzina dengan Yusuf si tukang kayu, yang juga bagian dari Bani Israel. Orang-orang Bani Israel kemudian melaporkan keberadaan Isa al-Masih kepada penguasa Romawi dan menyatakan bahwa Isa al-Masih ingin berkuasa di wilayah Palestina tersebut,
dan mereka ingin agar Isa Al-Masih dihukum. Maka usaha ini pun berhasil dan akhirnya dengan bantuan penguasa Romawi, Isa Al-Masih pun disalib. Demikianlah kelakuan Bani Israel terhadap Isa alaihissalam. Orang-orang Bani Israel, menurut sumber sejarah Yahudi dan Nasrani, meyakini bahwa saat itu Isa Al-Masih tewas disalib. Namun Al-Quran menyatakan bahwa Isa Al-Masih tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang disalib adalah muridnya yang berkhianat, yang diserupakan wajahnya dengan wajah Isa Al-Masih. Dari sini kemudian Bani Israel terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama ialah orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Isa adalah Yahya, sang juru selamat. Dan mereka masih menunggu kedatangan Yahya sampai hari ini. Dan mereka hanya meyakini kitab Taurat sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa yang mereka akui sebagai nabi mereka. Dan yang kedua ialah orang-orang Kristen yang meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah sosok juru selamat yang nanti akan dibangkitkan lagi di hari kiamat. Dan mereka meyakini kitab Injil sebagai kitab suci mereka yang diturunkan kepada Isa. Meskipun nantinya akidah mereka berubah dan mereka meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan sekaligus anak Tuhan, dan mereka pun menyembah Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Dari sini kemudian orang-orang Romawi yang mendukung Bani Israel dari kalangan Yahudi akhirnya menekan dan menindas orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani yang percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hingga akhirnya di tahun 324 Masehi muncul seorang kaisar Romawi bernama Konstantin. Dia menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi di dalam kekaisaran Romawi. Dan sebelum meninggal, dia pun masuk ke dalam agama Kristen. Dan sejak saat itu, kekaisaran Romawi menjadi kekaisaran Kristen. Dan dia pula lah yang membangun kota Konstantinopel yang selanjutnya diubah menjadi Istanbul dan dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453 Masehi. Setelah orang-orang Kristen mendominasi kekaisaran Romawi, maka orang-orang Kristen pun membalas penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pun selanjutnya ditindas dan ditekan oleh orang-orang Kristen yang ada di Palestina. Hingga akhirnya orang-orang Yahudi pun hijrah dan pergi meninggalkan Palestina ke berbagai tempat di dunia. Sebagian hijrah ke Eropa, sebagian hijrah ke Afrika Utara, dan sebagian hijrah ke Jazirah Arab. Hingga banyak pula yang menetap di Madinah. Itulah kenapa saat Nabi Muhammad SAW diutus tahun 610 Masehi, terdapat banyak sekali orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Madinah. Dan saat itu, orang-orang Yahudi telah tinggal 200 tahun di Jazirah Arab. Demikianlah teman-teman kisah Bani Israel sejak ribuan tahun sebelum Masehi hingga masa Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.